Sekitar tahun 1985, sebelum Mike Tyson menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah, dia naik ring melawan seorang pria yang pernah terlibat dalam perdagangan narkoba. Dia pernah menjalani hukuman penjara dan dianggap sebagai salah satu sosok paling berbahaya di dunia tinju kelas berat. Atlantic City, 9 Oktober 1985. Di bawah gemerlap lampu Trump Casino Hotel, pembawa acara ring legendaris Michael Buffer mengumumkan sebuah nama yang dengan cepat menjadi yang paling ditakuti di dunia tinju. Setelah menjadi petinju profesional di awal tahun itu, pada usia baru 19 tahun, Tyson memang belum menjadi juara dunia. Tetapi, dia sudah menjadi harapan tinju yang paling banyak dibicarakan. Terima kasih sudah nonton. Namun malam itu, di depannya bukanlah seorang amatir, melainkan seorang pria dengan salah satu julukan terbaik dalam dunia tinju. Petinju kelas berat berusia 28 tahun asal Ohio itu datang ke pertarungan dengan rekor 15 kemenangan dan hanya 3 kekalahan. Berbeda dengan sebagian besar lawan awal Tyson, Long sudah pernah menghadapi beberapa petinju kelas berat berpengalaman di atas ring. Setelah mengalahkan veteran John Dino Dennis, dia mampu bertahan hingga akhir melawan James Broad yang tangguh dan bahkan pernah menghadapi mantan juara kelas berat WBA, John Tate. Long tampaknya menjadi ujian terberat yang pernah dihadapi Tyson hingga saat itu. Namun reputasinya jauh melampaui apa yang terjadi di atas ring. Dia memiliki masa lalu yang penuh gejolak, termasuk pernah dipenjara, tuduhan perdagangan narkoba, dan bertahun-tahun melarikan diri dari aparat penegak hukum. Donnie Long dikenal sebagai pria berbahaya, baik di dalam maupun di luar ring. Dan tidak seperti banyak petinju lain yang menghadapi Tyson pada masa itu, dia percaya bahwa dia bisa mengalahkannya. Long tidak gentar dengan reputasi Tyson yang semakin menakutkan. Bahkan, dia percaya bahwa dia sudah mengetahui strategi untuk mengalahkannya. Selama promosi pertarungan, dia menyebutkan sebuah nama yang sudah dikenal. Henry Tillman. Henry Tillman yang sama yang telah mengalahkan Tyson 2 kali di tingkat amatir sebelum memenangkan medali emas Olimpiade di Los Angeles. Bagi remaja itu, rasanya seperti impian medali emas Olimpiade telah direnggut dari tangannya. Jadi, menyebut nama Tillman sebelum pertarungan adalah sebuah kesalahan yang akhirnya akan disesali oleh si anak nakal dari Ohio. Dan pada tanggal 9 Oktober 1985, keduanya akhirnya bertarung di Atlantic City. Meskipun awalnya dijadwalkan untuk 8 ronde, pertarungan itu dipersingkat menjadi 6 ronde karena keterbatasan waktu siaran televisi. Namun bahkan waktu itu pun sudah lebih dari cukup bagi Tyson. Begitu bel lawa berbunyi, Tyson langsung menerjang ke depan dengan gaya khas daunnya, menggerakkan kepala dan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, tanpa memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Long berusaha tetap berpegang pada rencana, berputar, menjauh dari tali ring, dan menjaga Tyson tetap di tengah ring, persis seperti yang dijanjikannya sebelum pertarungan. Tetapi dengan Iron Mike, satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan bahkan rencana yang paling disiplin sekalipun. Kurang dari 1 menit setelah pertarungan dimulai, Tyson mendaratkan hook kiri yang menghancurkan ke dagu Long, menjatuhkannya ke kanvas untuk pertama kalinya. Long berusaha keras untuk bangkit, karena tubuhnya masih ingin terus bertarung. Tetapi sistem sarafnya sudah menyerah, yang menyebabkan knockdown kedua.
Menyadari kelemahan itu, Tyson mengakhiri semuanya dengan kombinasi yang menghancurkan, dan semuanya berakhir pada detik ke-88 di ronde pertama. Pria yang disebut-sebut sebagai ujian terberat yang pernah dihadapi Tyson hingga saat itu, nyatanya hanya mampu bertahan selama 90 detik melawan remaja ajaib itu. Penampilan itu bahkan mengejutkan komentator terkenal Al Bernstein, yang menyebutnya sebagai penampilan terburuk yang pernah ia lihat dari Donnie Long. Namun, ia dengan cepat menambahkan bahwa semua itu adalah karena Tyson. Karena Tyson tidak hanya mengalahkan Donnie Long, tapi juga mengirimkan pesan kepada seluruh divisi. Namun yang paling menakutkan bukanlah knockoutnya. Karena dalam sebuah wawancara dengan Al Bernstein setelah pertarungan, Tyson menjelaskan bahwa ia ingin memberikan tontonan bagi para petinju kelas berat lain yang datang langsung untuk menontonnya di Atlantic City. Pada 16 Juni 1995 tahun setelah pertarungannya melawan Donnie Long, dan hanya beberapa bulan setelah kehilangan gelar kelas beratnya dari Buster Douglas, Tyson akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam kepada pria yang namanya disebutkan Donnie Long sebelum pertarungan mereka. Henry Tillman, juara Olimpiade 1984 yang telah mengalahkan Mike Tyson 2 kali di tingkat amatir. Dan jika ada hiburan untuk Long malam itu adalah bahwa dia tidak bertahan lebih lama lagi. Silakan rekam. Lawan Tyson, yang langsung mendekat sejak detik-detik awal pertarungan, menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak berniat memperpanjang pertarungan ini sampai ronde-ronde terakhir. Tillman. Baik. Baik, Tillman mencoba menghindari terlibat dalam pertukaran pukulan. Tetapi dalam pertarungan seperti ini, satu kesalahan saja sudah cukup untuk membuatmu tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ketika saat itu tiba, Tyson menyelesaikan pertarungan dengan knockout di ronde pertama. Kemenangan ini tidak menghapus kekalahan dari Douglas. Kekalahan seperti itu tidak hilang hanya karena satu malam yang gemilang.
Tetapi pertarungan melawan Tillman menjadi pengingat bahwa bahkan setelah kejatuhan yang paling heboh, Mike Tyson tetap menjadi salah satu yang terhebat. Di usia 19 tahun, Mike Tyson memang belum menjadi juara dunia. Tapi malam-malam seperti ini sudah menunjukkan bahwa kelas berat akan berubah selamanya. Dan yang paling menakutkan, Tyson baru saja memulai.